Assalamualaikum sobat SPD. Oke, kita sudah kedatangan Venus cabai rawit versi terbaru ya. Jadi ini adalah set-top box TV digital ya. Untuk nonton TV digital tanpa perlu parabola, jadi hanya butuh antena biasa. Seperti apa performanya? Langsung aja kita simak videonya. Oke, jadi ini dia set-top box Venus cabai rawitnya ya. Jadi kurang lebih nanti tampilannya seperti ini. Terus untuk spesifikasi dayanya sobat bisa lihat di sini, dan tenang aja ini sudah SNI, EWS, Postel. Jadi sudah lengkap ya fitur-fiturnya semua. Terus kemudian tampilan belakangnya seperti ini. Di sini ada gambar antena Venus cabai rawit dan sudah pernah direview di satelit Parabola Depok dan hasilnya juga luar biasa ya. Dia juga support boosternya atau daya powernya dari set-top boxnya ini. Oke, mungkin langsung aja ya kita buka set-top boxnya. Jadi ini dia isinya. Kita mendapatkan remote, terus baterainya. Ini dia set-top box Venus cabai rawitnya, mungil sekali ya. Dan ini dia kabel untuk powernya. Jadi bisa dicolok di TV sobat juga nih kalau misalkan TV-nya LED tapi belum digital. Kemudian di sini juga ada buku petunjuk dan garansinya ya pastinya ya. Kemudian yang terakhir adalah kabel RCA to AUX ya untuk sobat yang TV-nya masih tabung. Jadi bisa digunakan TV LED dan TV tabung. Mungkin ada sobat yang ingin melihat remote-nya dari dekat. Jadi seperti ini tombol-tombolnya semua cukup lengkap ya. Dan ini dia tampilan dari Venus cabai rawit mininya, sangat kecil sekali. Sobat bisa lihat ya. Ini kecil banget tuh. Terus tampilan depannya seperti ini, tampilan sampingnya. Jadi ini bisa di-scan juga, di sini ada izin postelnya ya. Kemudian bawah dan atasnya ini juga ada ventilasinya. Kemudian ini adalah tampilan belakangnya, ada antena in, terus port loop out untuk mungkin dicabang ke TV kedua, dan ini AV in untuk TV tabung. Ini adalah port HDMI bagi sobat yang TV-nya sudah LED atau LCD, dan yang terakhir adalah power. Jadi kita pakai kabel power ini tinggal dicolok. Biasanya sih charger HP bisa, atau dicolok ke port-port USB yang ada di TV atau di tempat-tempat lain juga bisa kok. Oke, kita mulai cara pemasangannya. Jadi pemasangan Venus mini cabai rawit ini mudah sekali ya. Jadi kita lihat bagian belakangnya. Sobat bisa pakai antena indoor atau outdoor, atau bisa pakai antena yang Venus cabai rawitnya ya, yang seperti di gambar ini. Itu kalau di tempat saya harus taruh outdoor biar dapat sinyal. Terus kalau sudah dipasang, kita langsung pasang aja ini kabel antenanya ya. Oke, ini sudah terpasang. Kemudian bagi sobat yang TV-nya masih tabung, itu menggunakan kabel RCA seperti ini. Jadi ini sudah disediakan oleh Venusnya. Terus kita tinggal colok bagian yang AUX-nya di sini. Jadi tenang aja bagi sobat yang pakai TV tabung, tetap bisa ya. Ini tinggal disamakan aja dengan warna yang ada di TV-nya. Portnya kan ada warnanya ya, kuning, putih, dan merah. Jadi tinggal dicolok seperti ini. Jadi ini sebagai contohnya aja. Saran saya bagi sobat yang pakai TV LED, LCD, ini namanya kabel HDMI ya. Jadi ujungnya gepeng seperti ini. Nah, ini tinggal kita colok di sini. Jadi tidak perlu lagi menggunakan kabel RCA, maka untuk yang RCA-nya kita cabut ya yang tadi. Kemudian bagian ujung yang lainnya itu tinggal dicolok aja ke TV. Pastikan itu port HDMI ya, bukan USB ya, karena berbeda portnya. Oke, yang terakhir adalah kabel powernya. Jadi kita sudah dapat ya. Untuk chargernya saya pakai charger HP di sana. Terus langsung aja kita colokin ya. Kemudian kita colokin ke chargernya. Oke, ini sudah menyala ya set-top box dari Venus mini cabai rawitnya. Langsung aja kita lihat di TV-nya. Ini adalah tampilan dari set-top box Venus mini cabai rawit ya. Untuk pertama kali instalasi ini cukup mudah. Jadi sebenarnya yang perlu diganti hanyalah yang paling bawah ini saja. Untuk kode pos ini silahkan diisi berdasarkan kode pos masing-masing, karena ini penting untuk mengaktifkan fitur EWS. Kemudian kita klik OK. Ini sudah otomatis scan, jadi videonya saya percepat. Oke, untuk merubah settingan tersebut kita tekan menu, dan ternyata tampilan menunya keren banget ya, udah kayak smart TV gitu. Oke, kita masuk ke DVB T2 ini, kemudian nih bagian LCN-nya kita matikan. Dan kekuatan antena silahkan dihidupkan. Jika sobat menggunakan antena Venus cabai rawit, maka boosternya akan hidup secara otomatis ya. Bagi sobat yang pakai antena lain silahkan dicoba aja. Kalau misalkan nggak bisa ya dimatikan lagi. Tapi yang berhasil silahkan absen di kolom komentar. Oke, sekarang kita lihat lagi channel. Kita dapat 66 channel, lumayan ya, banyak sekali tuh channel-channelnya tuh. Oke, langsung aja kita cek channel yang kualitasnya HD aja deh. Jadi biar tahu kualitas gambarnya tuh mantep banget kan. Jadi nggak perlu diragukan lagi untuk siaran TV digital. Sekarang kita mulai
cek isi menunya. Kita buka menu channel, di sini ada daftar saluran TV. Ini bisa untuk merubah urutan TV ya. Kemudian ada daftar favorit dan bisa hapus semua channel. Nanti kita scan lagi kalau mau update channelnya. Dan ini di VVT2 menunya adalah untuk settingan manual atau scan otomatis dan merubah kode pos, juga kekuatan daya antena yang tadi ya booster. Kemudian kita coba cek web TV apakah bisa. Oh, belum bisa karena harus pakai internet. Kita lanjut ke USB. Jadi kalau sobat punya USB yang isinya video player, musik, gambar, atau bahkan bisa untuk merekam juga, asalkan playstation mempunyai daya memori yang besar ya. Kemudian untuk YouTube dan YouTube Kids, terus aplikasi ini kita membutuhkan yang namanya dongle WiFi ini ya. Jadi ini dijual terpisah. Terus kita konekkan ke internet kita di network ini, jadi internet masing-masing. Jadi sama seperti sobat melihat YouTube di HP, bedanya itu di TV ya. Kemudian kita masuk menu network. Jadi ini untuk setting jaringan WiFi kita ya, dan bisa upgrade melalui internet juga nih set-top box-nya. Kalau misalkan ada update baru silahkan diupdate melalui internet. Kemudian kita masuk menu setting. Di sini ada informasi software dan informasi WiFi chip apa saja yang bisa digunakan. Kemudian di sini juga ada reset pabrik kalau misalkan sobat pingin kembalikan semua pengaturannya ke pabrik. Di bawahnya ada perbaharui dengan USB. Jadi kalau misalkan sobat punya software baru di USB, sobat download misalkan dari grup set-top box TV digital, jadi sobat tinggal upgrade aja, pilih perbarui dengan USB, atau bisa di backup kalau punya banyak supaya nggak install ulang satu-satu gitu ya. Itu bisa pilih yang cadangan USB kemudian di upgrade ke set-top box lainnya. Kemudian kita masuk ke preference. Di sini ada settingan bahasa, jadi kalau misalkan mau diganti bahasa Indonesia semua juga silahkan, banyak ya pengaturannya. Ada pengaturan tampilan juga, misalkan butuh menyesuaikan warnanya. Terus ada pengaturan waktu lokal, biasanya sih sebenarnya ini otomatis seharusnya ya. Terus ada timer juga kalau misalkan pingin mati di jam-jam tertentu. Ada kunci orang tua untuk passwordin, misalkan RTV gitu ya, biar nggak nonton kartun terus, itu bisa di passwordin. Kemudian pengaturan OSD, ini adalah tampilan dari menunya, misalkan biar saat kita ganti channel itu 5 detik hilang gitu ya. Yang bagian bawahnya itu juga bisa. Terus transparansi juga, menunya jadi transparan gitu kalau misalnya mau disetting juga bisa. Kemudian pengaturan deskripsi audio ini masih jarang digunakan ya. Dan yang paling bawah adalah lain-lain. Untuk bagian ini saya rasa tidak perlu dirubah-rubah kalau misalkan sobat tidak mengerti ya. Dan yang terakhir kita lanjut ke AV. Nah, di sini sebenarnya bisa dirubah-rubah nih. Misalkan kalau memang sobat TV-nya kuat bisa diganti 1080 pixel yang 60 Hz. Oke, itu tadi videonya. Jadi bagi sobat yang nanya harganya berapa, itu ada di deskripsi video, link pembeliannya ya, ada di Tokopedia, Shopee, dan lain-lain. Jadi langsung dicek aja. Terus bagi sobat yang mungkin sudah punya duluan, bisa juga sharing di kolom komentar di bawah ya. Oke, dan yang terakhir, kalau sobat suka video ini, menambah wawasan sobat, jangan lupa di like, subscribe, dan komen. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Salam sobat SPD. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.